Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya kalian? Semoga tetap sehat dan bahagia. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang the basics about IELTS, di video kali ini kita akan lanjut lagi membahas tentang IELTS, tapi topiknya cukup spesifik. Kali ini kita akan membahas tentang scoringnya. Pastinya kalian yang mau lanjut studi atau kerja di luar negeri udah punya gambaran, udah punya target skor yang ingin dicapai. Entah berapapun itu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama doakan biar kalian bisa mencapai nilai tersebut. Dan biar kalian lebih efektif dalam bekerja untuk mencapai nilai tersebut, tentu kalian harus paham gimana scoring di IELTS itu bekerja untuk masing-masing skillnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja let's get into it. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, yang akan kita bahas kali ini adalah gimana kita akan dinilai dalam tes IELTS. Hal pertama yang ingin aku sampaikan adalah di dalam tes IELTS itu tidak ada pass and fail, tidak ada lulus atau gagal. Yang menentukan lulus atau gagalnya adalah skor dari institusi yang kalian tuju. Biasanya ada beberapa jurusan yang meminta skor IELTS minimal overall 6.5, dengan masing-masing band score tidak lebih rendah dari 6,0. Artinya keseluruhan nilainya rata-rata itu 6,5, masing-masing skillnya tidak ada yang lebih rendah dari 6. Jadi kalau misal kalian dapat skornya 7, berarti kalian sudah berhasil melewati, udah pas. Tapi kalau kalian nilainya masih overallnya 6 atau 5,5, berarti kalian masih belum berhasil melewati. Tapi ada juga beberapa instansi yang meminta lebih rendah atau lebih tinggi dari skor tersebut. Jadi pastikan kalian tahu berapa skor minimal yang kalian butuhkan. Jadi kalian bisa menentukan kapan kalian harus mengambil tes. Tapi intinya dari pihak IELTS nanti mereka akan menggunakan the 9 band system. Artinya mereka hanya akan memberikan skor untuk kalian dalam bentuk band. Apakah band 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Scores from individual sections are added up and averaged. Artinya apa? Jadi kalian nanti seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, kalian akan menghadapi 4 tes sekaligus dalam tes IELTS, yaitu listening, reading, writing, and speaking. Untuk masing-masing tes kalian akan dapat skor, dan untuk perhitungan skor akhirnya akan dilakukan dengan menjumlahkan skor untuk masing-masing skill, kemudian di rata-rata. Contohnya, kalau kalian dalam tes listening mendapatkan 7, kemudian reading mendapat 7,5, writing 6.5 atau 6,5, dan speakingnya 6, jadi jumlahnya adalah 6 tambah 7, 13, 6,5 tambah 7,5, 14, jadi 27. 27 dibagi 4, 6,75. Nah, jadi karena ini 6,75 dibulatkannya ke atas, jadi overall band score kalian adalah 7. Tapi kalau misalkan setelah di rata-rata hasilnya 6,625, artinya itu akan dibulatkan menjadi 6,5. Terus kalau udah dapat overall band score-nya, apa sih artinya? Jadi dari pihak IELTS itu sudah memiliki deskripsi untuk masing-masing bandnya. Untuk band 9 atau band 9, ini termasuk dalam kategori expert user. Deskripsinya apa? Has full operational command of the language, appropriate, accurate, and fluent with complete understanding. Jadi, ini hampir setara dengan native speaker ya. Sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat lancar, akurat, dan tepat dengan pemahaman yang penuh gitu. Jadi tidak ada misunderstanding. Mungkin sekalipun ada, itu hanya sedikit sekali dan sangat tidak mempengaruhi konteks dan keberjalanan komunikasi. Band 8, very good user. Deskripsinya, has full operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriate use. Di sini ada keterangannya occasional, artinya jarang. Jadi ketidaktepatan atau inaccuracy dan inappropriate use
penggunaan yang kurang tepat itu terjadi, tapi jarang aja. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Jadi kesalahpahaman ini mungkin bisa terjadi, cuman di situasi yang memang unfamiliar. Handles complex detailed argumentation. Jadi bisa menghandle argumentasi yang kompleks dan detail. Band 7, good user, pengguna yang baik. Deskripsinya, has operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriate use, and misunderstandings. Jadi di sini terjadi kesalahpahaman, ketidakakuratan, dan penggunaan yang kurang tepat, tapi masih occasional. In some situation. Jadi walaupun jarang, tapi terjadi di beberapa situasi. Kalau yang band 8 tadi, terjadinya hanya di situasi yang unfamiliar aja. Generally handles complex language well and understands detailed reasoning. Band 6, competent user, pengguna yang kompeten. Has an effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriate use, and misunderstandings. Jadi masih penggunaan bahasanya itu masih cukup efektif meskipun beberapa ya, ini some ya, kalau tadi di band 7 dan band 8 itu occasional, jarang, di sini tuh some, beberapa. Jadi ini lebih sering ya. Ketidakakuratan, inappropriate use, dan misunderstandingsnya itu berlangsung dengan lebih sering dibandingkan dengan yang band 7 dan band 8. Can use and understand fairly complex language. Fairly complex, cukup kompleks, bahasa yang cukup kompleks. Dia bisa menggunakan dan memahami bahasa yang cukup kompleks, especially in familiar situations, khususnya di situasi yang familiar. Semakin terlihat perbedaannya, kalau yang tadi complex language masih bisa, kalau di sini ini fairly complex language ya. Band 5, modest user. Has partial command of the language. Ini partial artinya sebagian ya. And copes with overall meaning in most situations. Jadi makna secara umumnya di sebagian besar konteks itu dia paham. Although likely to make many mistakes. Nah, kalau yang band 6 tadi some errors, some inaccuracies, di sini many mistakes. Jadi banyak kesalahan. Should be able to handle basic communication in their own field. Jadi untuk komunikasi yang basic di bidangnya mereka sendiri, dia masih bisa menghandle. Selanjutnya, band 4, band 4, limited user, pengguna yang terbatas. Basic competence is limited to familiar situations. Di familiar situation saja ini baru bisa menunjukkan kompetensi yang dasar. Has frequent problems in understanding and expressions, punya kesalahan yang sering atau permasalahan yang sering dalam pemahaman ataupun ekspresi. Is not able to use complex language. Tidak bisa menggunakan bahasa yang kompleks. Band 3, band 3. Extremely limited user. Conveys and understands only general meaning in very familiar situations. Jadi ini very familiar situation, situasi yang sangat familiar. Itu pun only general meaning ya, jadi makna secara umumnya aja. Frequent breakdowns in communications occur. Kemudian band 2, intermittent user. No real communication is possible except for the most basic information using isolated words or short formulae in familiar situation and to meet immediate needs. Ini penggunaan bahasanya itu hanya bahasa yang terisolasi, kata-kata terisolasi, jadi mungkin kata-kata satu atau dua kata aja, dan untuk menunjukkan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, misalkan harus ke toilet dan lain sebagainya. Tapi ya tadi ya, dengan isolated words. Has great difficulties understanding spoken and written English. Memiliki kesulitan yang besar dalam memahami bahasa tulis maupun bahasa lisan. Band 1, band 1. Non-user essentially has no ability to use the language beyond possibly a few isolated words.
sebenarnya tidak punya skill dalam berkomunikasi bahasa Inggris sama sekali, kecuali mungkin dia tahu 1-2 kata. Band 0, did not attempt the test. Jadi sama sekali tidak mendatangi tesnya, tidak hadir dalam tes. How is each skill marked? Untuk reading dan listening, nanti kalian akan mengerjakan 40 soal dan masing-masing jawaban benar itu berbobot 1 poin. Untuk jawaban yang salah dan jawaban yang kosong itu tidak terhitung, jadi tidak ada minus juga. Jadi saranku sebenarnya jawab aja sekalipun kalian tidak tahu jawabannya benar atau tidak, karena untuk jawaban yang kosong tidak ada nilai plusnya, jawaban yang salah pun tidak ada nilai minusnya. Nanti berapa pertanyaan yang kalian berhasil jawab dengan benar akan dikonversi menjadi band score. Maksudnya gimana? IELTS Academic di bagian reading perhitungannya seperti ini. Kalau kalian berhasil mendapatkan 39 sampai 40 jawaban yang benar, itu kalian akan mendapatkan band 9 untuk reading. 37 sampai 38 jawaban yang benar, band 8.5, 8,5. 35 sampai 36, band 8. 33 sampai 34, band 7.5. 30 sampai 32, band 7. 27 sampai 29, band 6,5. 23 sampai 26, band 6. 19 sampai 22 jawaban yang benar, band 5,5. 15 sampai 18, band 5. Jadi ini aku sampai band 5 aja, karena nanti ya harapannya kalian bisa dapat bahkan jauh lebih tinggi dari band 5 ya. Tapi ini gambarannya sampai band 5 itu kalian perlu menjawab 15 sampai 18 pertanyaan dengan tepat. Sedangkan ini untuk IELTS General Training. Perhitungannya berbeda karena asumsinya adalah untuk IELTS Academic teksnya lebih kompleks dan lebih akademis ya, sehingga perhitungannya itu tidak bisa disamakan dengan yang general training. Untuk general training, kalian harus benar semua atau 40-40-nya harus benar untuk bisa mendapatkan band 9. Kemudian 39 jawaban yang benar, kalian akan mendapat band 8.5. 37 sampai 38 kalian akan mendapat band 8.0. 36 jawaban yang benar, ini 7.5. 34 sampai 35 7,0. 32 sampai 33 kalian akan mendapat band 6,5. 30 sampai 31 kalian akan mendapat band 6. Padahal kalau di akademik ini masih band 7. 27 sampai 29 band 5,5. 23 sampai 26 band 5. 19 sampai 22 band 4,5. Padahal di akademik ini masih 5,5. 15 sampai 18 band 4. Kalian bisa lihat perbedaannya, scoringnya lebih ketat di IELTS GT ya. Untuk listening antara akademik dan general training ini sama scoringnya, lebih mirip dengan reading akademik. 39 sampai 40 jawaban benar, kalian akan mendapat band 9. 37 sampai 38 kalian akan mendapat band 8,5. 35 sampai 36 band 8. 32 sampai 34 band 7,5. 30 sampai 31 band 7. 26 sampai 29 band 6,5. 23 sampai 25 band 6,0. 18 sampai 22 band 5,5. Dan 16 sampai 17 band 5,0. Tetap tidak sama persis, tapi lebih dekat dengan yang reading akademik. Untuk writing, berdasarkan data yang aku dapatkan dari IDP IELTS, your writing is marked by 2 up until 4 examiners. And remember that writing task 2 is worth twice as many marks as task 1. Artinya, nanti yang akan menilai kalian untuk writing-nya adalah 2-4 examiner yang sudah bersertifikat, dan mereka akan menilai masing-masing tanpa mengetahui berapa skor yang diberikan oleh examiner yang lain. Dan seperti yang kita pahami,
Di video sebelumnya, di bagian writing ini kalian akan mengerjakan 2 pertanyaan, task 1 and task 2. Dan task 2 ini bobotnya adalah 2 kali lipat dari task 1. Jadi untuk task 1-nya itu nanti adalah 1/3 dan task 2-nya adalah 2/3 dari total nilai kalian. Ini komponen yang akan dinilai. Task achievement untuk task 1 dan task response itu untuk task 2. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya perbedaannya apa. Coherence and cohesion ini adalah gimana kalian bisa menulis secara runut, mudah dipahami, easy to follow. Lexical resource ini adalah vocabulary atau kosakata yang kalian gunakan, seberapa luas dan seberapa tepat kosakata itu digunakan. Grammatical range and accuracy, ketepatan dan keluasan grammar yang kalian gunakan. Untuk speaking, kalian akan ngobrol dengan satu orang examiner selama 11-14 menit dan mereka akan menilai 4 hal ini. Yang pertama, fluency and coherence. Jadi kelancaran dan kerunutan kalian dalam berbicara. Lexical resource, sama ya, vocabulary. Grammatical range and accuracy juga sama. Pronunciation, kejelasan ucapan dari setiap kata yang kalian sampaikan. Beberapa sumber yang aku sarankan kalian untuk gunakan. Yang pertama untuk official sources, tentu saja kalian bisa gunakan buku dari Cambridge. Mereka mempublikasi banyak buku untuk membahas tentang IELTS. Ada banyak latihan soalnya juga, ada CD yang bisa digunakan untuk praktis listening. Itu kalian bisa pilih tinggal mana yang sesuai dengan kebutuhan dan level kalian saat ini. British Council website, mereka juga punya banyak materi dan latihan soal yang bisa kalian kerjakan secara gratis. Kalau nggak salah ada 6 paket soal yang bisa kalian coba. Untuk masing-masing tesnya ada reading, speaking, listening, writing, semua lengkap. IDP Education website and apps ini juga bisa kalian gunakan. Mereka menyediakan latihan soal untuk berbagai question types. Dan untuk saran tambahan ini dari aku ya, untuk additional lessons, tips and practices, kalian bisa gunakan pertama IELTS list. Sebenarnya dari semua sumber yang aku masukkan di sini, mereka membahas untuk semua skill ya. Tapi untuk IELTS list kemarin aku lebih banyak gunakan untuk latihan writing dan speaking. Jadi di IELTS list, websitenya IELTS list ini mencantumkan banyak contoh atau sampel writing dan latihan soal untuk writing dan speaking. Kemudian IELTS Advantage. Untuk IELTS Advantage ini aku kemarin lebih banyak gunakan YouTube-nya. Sebenarnya mereka juga punya website dan punya course juga. Aku nonton video-videonya di YouTube untuk belajar tentang speaking dan writing karena pembahasannya sangat mendalam dan menurutku oke banget ya, sangat karena mereka memang punya kursus yang udah terbukti keberhasilannya. Kemudian IELTS Up ini kemarin aku gunakan untuk latihan listening dan reading. Dan di situ kita bisa pause juga kalau misalkan kita baru bisa menyelesaikan satu section, kemudian kita mau jeda, nanti dilanjutkan lagi section berikutnya. Dan nanti mereka bisa nunjukin jawaban yang benar, jadi kita bisa menghitung skor kita berapa, dan dari websitenya pun bisa dihitung secara otomatis. Ini sangat membantu. Latihan soalnya ada banyak banget dan bisa diakses secara gratis. Oke, itu aja untuk video kali ini. Aku harap bermanfaat dan bisa membantu kalian yang lagi persiapan tes IELTS. Semangat pokoknya untuk kalian, stay safe, stay healthy, and stay happy. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.